Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabilan Aziza dengan NIM 240701600065. Saya dari kelas 1B Psikologi Perkembangan. Saya akan membawakan materi tentang anak perkembangan yang bernama Kenneth Matthew atau yang biasa dikenal dengan Ken Calculus di TikTok. Anak ini berusia 2 tahun 11 bulan dengan tanggal lahir 12 Desember 2021 atau sebulan lagi akan berumur 3 tahun. Ini dikenal dengan anak kecil di sosial media yang suka belajar dan suka dengan hal-hal yang berbau sains. Dia bercita-cita menjadi engineer ataupun dokter, tapi lebih cenderung ke dokter. Nah, di sini saya akan membawakan mengapa dia suka belajar dengan tahap perkembangan menggunakan teorinya Jean Piaget. Di sini saya akan membacakan apa saja sih ciri-ciri anak kecanduan belajar menurut teori Jean Piaget. Yang pertama, anak akan fokus pada suatu permainan atau aktivitas yang sedang dilakukannya untuk dieksplor dan dipelajari lebih dalam lagi. Jadi dia akan mempelajari hal-hal tersebut yang dia sukai untuk dikembangkan di dalam imajinasinya dia untuk menambah pengetahuannya dia. Nah, di sini tahapan perkembangan menurut Jean Piaget yaitu ada tahap sensori motor yang berusia 0 sampai 2 tahun. Tahap sensori motor ini menggunakan objek di sekitarnya untuk dieksplorasi untuk mendapatkan pengetahuan. Dan juga tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun yang dimana memahami realitas dengan simbol. Dan juga anak ini tuh masih bersifat egosentris atau egois dan masih mempertahankan pendapatnya. Jadi, mengapa sih Calculus ini sangat suka belajar? Calculus sangat suka belajar, sangat suka membaca. Dia dikenalkan buku bacaan oleh ibunya sejak dari lahir atau bahkan sejak dari dalam kandungan. Dia sudah dikenalkan oleh bermacam-macam buku dan juga di setiap bulannya ia dibelikan buku oleh kedua orang tuanya. Dan saat dia sudah mengerti buku bacaan yang ia sukai, ia akan memilih buku bacaan yang berkaitan dengan hal-hal sains. Dan juga dia lebih tertarik dengan buku bacaan yang memiliki gambar-gambar yang sangat menarik untuk dibaca tentunya. Nah, mengapa dia bisa sepintar itu? Selain sudah dikenalkan buku bacaan sejak dalam kandungan atau sejak kecil, ibunya mengenalkan membaca buku itu sebagai belajar. Jadi kalau Kenneth ingin membaca buku, ibunya akan bilang, "Oke, Ken, belajar." Gitu. Dan juga ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Ken ini bisa sangat suka belajar. Yang pertama adalah waktu tidur yang teratur. Waktu tidur yang teratur, tidur yang berkualitas, suasana tidur yang nyaman, tenang, dan aman akan membuat anak merasa lebih tenang, lebih nyaman gitu. Jadi waktu tidur yang teratur sangat mempengaruhi. Jadi orang tuanya Kenneth, Kak Cika atau ibunya Kenneth itu Ken sudah tidur sendiri dan juga dia dimulai tidur pukul 7:30 sampai jam 8 malam dan akan bangun otomatis jam 6 pagi.
sekitar jam segituan. Nah, selain jam tidur yang teratur, ibu orang tuanya Kenneth juga memberikan makanan-makanan yang bernutrisi. Jadi ibunya Kenneth tidak mau memberikan sembarangan makanan. Dia juga memberikan makanan buatan sendiri, homemade, sesuai dengan yang disarankan oleh dokter gizinya. Dan juga dikurangkan makanan-makanan yang instan dan kadar gula berlebih, karena dengan memberikan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, anak tersebut akan menjadi tantruman, kata ibu Kenneth. Jika Kenneth diberi coklat atau makanan yang mengandung gula yang tinggi, Kenneth akan menjadi sering tantruman, akan rewel, akan jadi waktu tidurnya jadi tidak teratur akibat kelebihan gula. Jadi makanan ini juga sangat berpengaruh bagaimana perkembangan anak ke depannya. Dan juga selain makan yang bernutrisi, orang tua Kenneth juga memberikan sensory play yang mengasah stimulus-stimulus Ken. Dan juga ibunya Kenneth tidak lupa mengajak Kenneth berolahraga, aktivitas rutin harian. Dan kebetulan Kenneth ini suka bermain badminton dan juga sepak bola bersama ayahnya di halaman rumah gitu. Parenting orang tua juga sangat mendukung. Kita juga harus mengerti apa maunya anak. 1 tahun 8 bulan, Kenneth ini pernah diajak ke MRT atau kereta bawah tanah. Dia bertanya kepada ibunya, Mami, ini kalau kita berada di bawah tanah, apa kita masih bisa bernafas? Apakah ada oksigen? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, orang tuanya Kenneth tuh tidak mau asal menjawab. Dan dia juga, orang tua Kenneth, menjawab berdasarkan research, penelitian. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, biasanya dijelaskan dengan eksperimen saat berada di rumah atau dengan buku-buku bacaan yang mengandung gambar-gambar yang mudah dipahami. Oleh karena itu, mengapa Kenneth ini sangat suka belajar gitu guys. Metode belajarnya ini harus yang seru dan mengasyikkan agar mudah dipahami oleh sang anak. Ia juga dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, entah di saat weekend, entah itu dia membantu ibunya mencuci piring, diajarkan ibunya untuk mencuci piring, menyapu, mengepel, memakai baju sendiri, agar dia bisa menjadi lebih mandiri, menjadi kepribadian yang lebih pede. Nah, Kenneth ini juga diajarkan kegagalan, apa itu arti kegagalan, kekalahan sejak kecil, agar saat dia dewasa, dia mengalami kegagalan, dia mengalami kekalahan, dia bisa menemukan solusi, dia bisa mencari solusi atas kegagalannya, karena di semasa kecil dia sudah diajarkan apa itu arti kegagalan oleh kedua orang tuanya. Dan juga tidak lupa kalau dia menang, dia melakukan sesuatu yang membanggakan, dia diberikan apresiasi oleh kedua orang tuanya agar dia merasa lebih dihargai. Wah, kalau aku merasakan ini, kalau aku melakukan ini benar, aku diapresiasi oleh kedua orang tuaku. Dan itu salah satu hal yang positif agar anak mau berkembang dan belajar menjadi lebih baik. Nah, dampak-dampak inilah. Nah, dari kasus, dari cerita yang saya bawakan, Kenneth ini akan menjadi pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab, percaya diri, dan tidak pantang
menyerah begitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang relevan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.